keluar dari kanal ini. Oke. Nah, ini dia yang kita harus bagi dua. Karena uretra pada laki-laki dan perempuan itu berbeda. Yang maskulina ini jauh lebih panjang daripada yang uretra wanita. Makanya kateter urin pada pria itu pemasangannya lebih rumit dibanding yang wanita karena dia parsnya banyak, terus dia panjang juga, ada penyempitan-penyempitannya. Sementara uretra wanita itu kayak cuma kurang lebih 4 cm, jadi lebih mudah. Oke. Nah, ini uretra pada pria itu dibagi jadi dua, uretra posterior bagian belakang nih, dan uretra anterior yang depan. Nah, eh posterior itu, jadi kan pembagian uretra maskulina itu ada tiga nih. Hmm, PMS, prostatik, membranacea, dan spongiosum, atau nama lainnya penile atau bulbous, itu PMS. Nah, pars dua pertama yang P dan M ini tadi masuk ke uretra posterior, bagian belakang. Nah, anteriornya itu masuk si pars spongiosum sebenarnya. Nama-nama ini, bulbosa, pendulare, naviculare, adalah subpart dari spongiosum tadi, atau penile, ya. Dan masuk juga si meatus uretra externus. Itu yang di bagian ujung kepala penis. Meatus uretrus externus. Oke, ini dia. Sekarang kita bahas masing-masing parsnya. Yang pertama, pars prostatika. Ini tuh cuma sekitar 3 cm. Dia yang mulai pertama nih kan, berarti dia yang berlanjut dari kolom vesika urinaria sampai ke sebelum prostat. Nih, maaf, maaf. Prostatika ya, sampai ke ujung setelah prostat habis. Ya, itu bagian P, atau prostatika. Jadi kenapa dia disebut prostatika? Karena dia dikelilingi oleh kelenjar prostat sebenarnya. Nah, terus bagian ini tuh juga merupakan bagian terlebar di sepanjang uretra maskulina, oke? Lalu ada beberapa struktur penting. Mungkin di sini ada yang namanya crista uretralis. Oke, ini dia pengertiannya. Lalu di sebelah kanan kirinya itu ada, bukan ya, ini di sebelah kanan kiri utriculus prostaticus. Itu ada yang namanya sinus prostaticus. Dia merupakan tempat bermuaranya glandula prostatika. Ini kan prostat kelenjarnya nih, setelah dia menghasilkan sekresinya, masuk ke saluran ini melalui sinus prostaticus itu tadi. Lalu ada yang terakhir namanya utriculus prostaticus. Jadi dia itu cekungan pada puncak crista pubica. Jadi crista pubica itu ini, nah puncaknya ini ada struktur yang namanya utriculus prostaticus. Lalu di pinggir-pinggirnya itu ada muara untuk hasil dari ductus ejaculatorius. Ini semua sebenarnya kelenjar-kelenjar reproduksi ya. Nanti belajarnya di genitalia pria. Oke, nah itu aja paling. Crista uretralis, lalu ada sinus prostatiki, dan utriculus prostaticus. Ini diingat nih, bagian terlebar adalah prostatika, bagian terpendek adalah membranacea. Nah, ini dia membranacea. Dia panjangnya cuma segini, 0,5 inci kurang lebih. Lalu dia terletak di dalam diafragma urogenital. Ya, jadi selain diafragma itu ada di batasnya toraks dan abdomen, di urogenital, di pelvic juga ada tuh diafragma. Namanya diafragma urogenital. Terus dia eh, letak si pars membranacea itu ya di situ. Dia dikelilingi dengan musculus sphincter uretra. Sphincter uretra. Nah, ini dia pars membranacea pada pria ya. Yang yang ini kelihatan nggak sih? Ini dia kayak muscle gitu nih, kayak otot. Itulah tadi musculus sphincter externa.
Oke, musculus sphincter externa, uretra externa. Terus di sini ada pelvic diagramnya tadi. Itu pars terpendek. Pas kedua ini pars terpendek. PMS ya. M-nya yang terpendek, P-nya yang terlebar. Lalu spongiosum ini yang terpanjang. Nih, dia karena sepanjang batang penis. Itu kurang lebih panjangnya segini, 15,75 cm. Tapi selain terpanjang, dia juga tersempit. Ya, nah, dia itu terletaknya di dalam salah satu jaringan erektil penis. Namanya spongiosum. Ini. Ini jaringan erektilnya. Jadi ada dua namanya corpora cavernosum di sini. Isinya tuh cuma arteri. Tapi yang satu corpus spongiosum, nah isinya itu uretra. Ini adalah tiga jaringan erektil penis. Kalau yang membuat penis ereksi itu darah dari dalam dua arteri ini. Ya, sementara isi satu jaringan erektil lagi hanya uretra. Oke, itu dia kenapa dia dapat namanya spongiosum, karena dia berada di dalam corpus spongiosum. Uretra ini ya, bagian uretra ini. Nah, kemudian ada apa? Ini ada satu glandula glandula reproduksi lagi yang namanya bulbo uretral. Fungsinya ini penghasil pelumas. Nah, dia ini akan bermuara ke uretra pars spongiosum. Kalau yang dua tadi kan prostatikum sama ductus ejaculatorius udah di bagian prostatikum bermuaranya. Tapi kalau glandula terakhir ini yang bulboretral, dia eh, masuknya ke atau bermuaranya ke pars spongiosum. Oke. Nah, ini tadi pembagiannya. Ingat aja pokoknya prostatikum itu yang berada atau dikelilingi oleh prostat, mulai dari kolum sampai habis prostat. Kemudian dia bagian terlebar juga nih. Di sini ada krista, ada sinus yang tadi yang lain. Kemudian ada membranosum. Ini setelah prostat berakhir sampai sebelum masuk ke batang penis. Ya, ini merupakan terpendek. Ya, ini udah terlebar, ini terpendek. Kemudian yang terpanjang dan tersempitnya adalah si spongiosum. Oke. Nah, tapi di sini ini ada yang penting. Di spongiosum tadi, memang kan pada umumnya tersempit. Tapi di bagian glans penis nih, ini namanya glans penis atau kepala penis, itu ada bagian yang melebarnya. Disebut dengan fossa navicular. Ya, ini penting, sering ada di pre, post, tenta. Ada nggak sih pengertiannya di fossa navicular ini? Fossa navicular merupakan bagian uretra pas panyusum yang membentuk pelebaran gitu di dalam glans penis. Ya, diingat namanya adalah fossa navicular. Oke. Jadi yang tiga bagian tadi itulah yang kalian lihat di anterior di depan sini subpartnya. Jadi kalau pars bulbosa itu yang paling awal bagian sini nih. Terus kalau yang udah masuk ke korporanya itu namanya pars pendulare atau penil. Lalu yang pars di dalam glans penis ini namanya pars naviculare. Oke, ini bagian melebar ini namanya fossa naviculare. Oke, that's all. Ini juga sama ya. Ini P, ini M. Nah, ini juga penting diingat bagian M yang diselimuti oleh musculus sphincter uretra externanya tadi. Oke, ini dia muskulusnya. Terus di bagian sini itu ada fossa naviculare yang penting di dalam glans penis. Oke. Mhm. Nah, kita udah masuk ke uretra feminima ini bagian terakhir. Panjangnya jauh lebih pendek dibanding yang maskulina, hanya 3,8 cm aja. Hmm, awal mulanya pasti sama dari kolom vesika urinaria sampai meatus uretra externus. Itu pembukaan uretra yang bagian luar ya.
Kalau yang bagian dalamnya itu kan tadi yang membentuk salah satu eh, lubang yang membentuk trigonum vesicae. Itu namanya meatus uretrus internus. Nah, kalau yang ini di bagian luar. Kalau yang perempuan kan di sini, kalau yang laki-laki itu di ujung kepala penis. Itu meatus uretra externus. Oke. Nah, dia bermuara ke vestibulum. Vestibulum itu ini ruang antara labium minora. Nanti belajarnya sebenarnya di mana? Di genitalia, feminima ya. Terus di samping MUE itu terdapat muara kecil dari ductus glandula parauretralis. Bagian sini sih. Hmm, di dalam bagi ya, kalau di pemeriksaannya dia di bagian sini itu ada muara dari glandula yang tadi kita sebutkan, skin gland. Ini nggak masalah belajarnya nanti di genitalia ya. Kemudian ada pastinya musculus sphincter uretra juga, mengelilingi uretra di dalam spastium perineal profundum. Ya, intinya ini musculus sphincter uretra. Ada eksterna, ada interna. Oke. Nah, ini yang penting di pemasangan kateter urin wanita yang sering terjadi kesalahan itu pemilihan lubangnya. Diingat ya, kalau orifisium uretra itu letaknya di atas orifisium vagina. Jadi vagina ini yang nanti bentuknya lebih tidak beraturan dan lebih besar, sementara uretra ini benar-benar hampir bulat sempurna dan lebih kecil. Letaknya lebih di atas, oke? Jadi jangan masukin kateter ke lubang vagina. Nggak, nggak ini urinnya kan. Nggak masuk ke urinary bladder dan urinnya pasti nggak keluar. Oke, jadi gitu ya. Masalah uretra, feminima, dan maskulina ini, kalau uretra feminima memang benar-benar hanya membawa hasil dari produksi urin aja, karena saluran reproduksinya beda vagina. Tapi uretra maskulina itu cuma satu yang membawa eh, hasil saluran reproduksi dan hasil saluran urinnya itu sama-sama di uretra. Oke, jadi itu dia. Kalau laki-laki hanya satu lubang, tapi uretranya panjang. Jadi challenge-nya di situ kateter. Kalau kateter perempuan, challenge-nya di pemilihan lubang ini yang sering salah. Tapi lebih pendek, jauh lebih pendek ya. Cuma 4 cm. Kalau laki-laki itu pasangnya bahkan sampai sini. Oke, itu aja. Ini jangan sampai salah lubang. Kalau uretra externum, ostium uretra externum itu terletak di atas lubang vagina. Oke, itu aja. Ini klinisnya sedikit. Ada namanya Peyronie's disease. Terbentuk jaringan parut di penis. Nih, ada plak fibrosa sehingga menyebabkan penis menjadi bengkok. Itu menyebabkan kesulitan pada ereksi penis dan juga membuang air kecil. Hmm, kalau ini struktur uretranya ada penyempitan. Ya, struktur uretra. Ya, sama keluhannya nyeri pada saat buang air kecil. Oke, sekarang udah selesai. Kalian ada pertanyaan nggak? Kita harus jawab soal yang tadi ya, latihan. Ada pertanyaan? Silahkan aja langsung. Nih, kita jawab sama-sama aja boleh? Langsung on cam aja. On cam. Salah, on mic. Kalau yang bagian ini apa? Ini. Ini tuh cortex ya. Cortex renalis. Adakah yang bisa jawab bareng? Hmm, kalau bagian ini, apa kira-kira guys? Piramid renal, Kak. Oke. Nah, ini sebenarnya tunjuknya memang agak ini ya,
kayaknya ini dia tunjuk lapisan nih karena gini. Jadi betul juga sih. Yang medular harusnya yang ini kayaknya karena dia lebih nunjuk ke strukturnya gitu. Tapi kalau yang si temennya ini dia nunjuk masih ke satu piramid. Jadi mungkin maksud dia lapisan. Kalau lapisannya nih, maaf, maaf, maaf. Kalau lapisan piramida Renalis, dia ada di lapisan mana? Medula, Kak. Ya, oke. Jadi yang ini yang medulanya, yang ini yang piramidanya maksud dia. Oke. Nah, kalau yang ini, tau nggak? Itu bantalan di sekitaran pelvis. Ketika ginjal dibelah, baru dia kelihatan. Apa itu? Pengertian dari apa tadi? Sinus ya, Kak? Ya, betul. Thank you. Ini sinus renalis. Mana lagi ya? Yang, kurang jelas. Mungkin ini. Apa Kolumna, Kak. namanya? Betul. Thank you. Kolumna. Ini mungkin menunjuk ke korteks juga ya, bagaimana sih? Atau segmen? Ovar. Oke, anyways. Ini yang melingkar masuk. Hilus. Betul. Ini, Ureter, Kak. ya, thank you. Nah, kalau ini dia masuknya udah apa? Calyx mayor, Kak. Hmm, Atau pelvis renalis. iya, betul. Ini udah ke pelvis. Thank you. Nah, kalau ini kan kelihatan nih, dia masih ke satu saluran. Yang ini apa? Kali apa? Kalix minor. Ya, yang ini kan minor dulu. Baru beberapa kalis minor berkumpul ke satu kaliks. Mayor. Yes. Beberapa kaliks mayor nanti nih. Ini, sini. Boleh ke pelvis renalis ya. Nih, ini pelvis. Lalu yang ini, tiap-tiap kaliks minor diinvaginasi oleh struktur apa? Oke. Ujungnya. Maaf. Ujung-ujungnya tiap Papi. piramida. Ya, namanya papila. Apex, Kak. Ya, thank you. Apex piramida atau oh, papilla renalis ya nama lainnya. Oke, itu latihan renal kita. Ini kayaknya nunjuk ke apa ya? Oh, ini lapisan yang langsung melekat pada permukaan luar ren. Apa namanya? Fibrosa, kapsul fibrosa, Mm-mm. bukan? Ya, betul, thank you. Fibrosa. Kalau ini garis-garis yang menjorok dari basis piramid ke korteks. Namanya? Mungkin itu ya ditanya. Nah, yang ini namanya radii ya. Harusnya itu sih. Medularis. Oke, itu dia latihan renal kita. Em, Kalian sekarang mau ada yang ditanya, kakak atau kakak boleh nanya-nanya sekalian latihan? Boleh? Boleh, Kak. Oke. Hmm, hmm, hmm. Mulai dari ginjal. Sebutkan lapisan pelindung ren ada dari dalam keluar. Yang mau jawab? Yang pertama, kapsula fibrosa, Mhm. terus kapsula adiposa atau perirenal fat, terus fascia renalis atau gerotaspasia, yang terakhir corpus adiposum pararenal atau pararenal fat, Kak. Oke, thank you. Terus, kalau polus, margo, sama facies, saya bisa diingat aja tuh ya. Terus kalau ini kita udah latihan juga tadi. Hmm,
Vaskularisasi, tolong selama praktikum diperhatiin, diingat-ingat, karena paling mungkin di post test. Kalau di pre, enggak ada sih. Benar, ya. Nah ini deh, benar atau salah, Rensinistra berada berada lebih atas dibanding Rendextra. Benar, Kak. Sinistra lebih atas dibanding Dextra. Ya, betul. Kemudian ada yang bisa sebut skeletopi. Mungkin skeletopi dari Rendextra dan Sinistra masing-masing. Ini sering ditenta. Kalau Dextra di VT 12 ke VL3 Kak. Oh, Kalau Sinistra dari VT 11 ke VL2. ya, oke sih. Hmm. Batas-batas ini paling ditenta kalau nggak post test ya. Kalau pre jarang. Geoframe juga palingan tenta deh. Oke, masuk ke ureter. Sebutin tiga penyempitan ureter. Sama eh, itu peralihan dari apa ke apa gitu. Ada yang mau tolong jawab? Yang pertama, Kak, ada ureter pelvico junction itu dari pelvis renalis. Terus yang kedua ada mid ureter itu karena dia ada fasa iliaka. Terus yang terakhir ada UVJ atau ureter vesico junction itu karena mau masuk ke ke vesika urinaria. Iya, thank you. Ureter penyempitan panjang 25 cm. Parsnya mudah juga kan? Proximal atau upper, media atau middle, distal atau lower. Mhm. Nah, fisika urinaria nih. Berapa berapa kapasitas maksimalnya? Kalau pada orang dewasa 500 mili atau setengah liter, Kak. Ya, betul, thank you. Terus, apa tadi ya? Nah, benar atau salah ketika dalam keadaan penuh, fisika urinaria berbentuk piramida. Salah, Salah, Kak. Kak. Ya, betulnya kalau penuh apa? Oval bulat gitu. Betul. Topografi, histologi nggak perlu. Sebutkan fasies-fasies di fisika urinaria bisa? Permukaan fasiesnya. Ini ya. Ini deh, coba. Jadi kan karena bentuk dia piramida, pastinya ada superior nih atas. Kemudian ada belakang, samping, kanan kiri, inferolateral namanya. Itu yang ada dua, ya. Kemudian yang terakhir, fasies posterior, belakang, atau sering juga disebut dengan basis. Sama itu. Kalau dia udah sebut fasies superior, itu maksudnya basis juga sama. Oke, ini penting. eh Daerah di dalam vesika urinaria yang terbentuk oleh dua lubang ostium uretra dan satu ostium maaf maaf dua ostium ureter dan satu ostium uretra disebut dengan Trigonum vesica atau apa tuh, Kak? betul trigonum vesicae aja tuh. Mhm, mhm, mhm. Terus di situ kan ada uvula sama crista interuterica. Ligamentum nih penting. eh Ligamentum
Gimana ya bertanya? Ligamentum umbilicalis media memfiksasi bagian apa dari vesika urinaria dan kemana? Bagian apex ke umbilikal, Kak. Tuh. Terus kalau sebutkan ligamentum yang memfiksasi neck bladder kolumna vesicae ke sisi lateral pada pria dan wanita. Apa aja namanya? Ligamentum puboversicalis sama ligamentum puboprostaticum, Kak. Prostat. Iya betul. Ingat ingat yang pubo vesikali ke wanita, pubo prostatikum ke pria ya. Itu aja sih kalau ya tiga vesikali udah habis. Uretra. Nah, uretra ini banyak. Coba sebutkan pars-pars pada uretra maskulina. Yang tiga aja. Pars prostatica, pars membranacea, Mhm. sama pars spongiosum, Kak. Iya betul. Pars mana yang terpendek? Membranacea, Kak. Mhm. Pars terlebar? Prostatica, Kak. Prostatika, Iya. Tersempit dan terpanjang? Spongiosum. spongiosum, Oke. Pars mana pada uretra maskulina yang dikelilingi oleh muskulus sphincter uretra eksterna? Spongiosum, bukan, Kak? Membranacea, Kak. Ya, ini sphincter uretra. Gimana sih ya? Nih, sphincter uretra eksterna. Kalau sphincter uretra interna itu sebelum sebelum prostat dia letaknya ya. Nih, jadi sphincter uretra interna di sini, sphincter uretra eksterna di membranacea. Oke, ntar kita lihat lagi. Nah, benar atau salah? Lubang, maaf, maaf. Benar atau salah? Meatus uretra externus pada wanita terletak di bawah hmm, di bawah orifisium vaginalis. Salah, Kak. Yep, karena benarnya di atas. Oke, oke, I think itu aja yang mau Kak tanya. Ini. Kalau kalian nggak ada pertanyaan, kita mau Kakak udahin. izin tanya. Iya, ya, boleh, silakan. Kak, kan kita praktikum nggak boleh bawa printan praktikum kan, Kak? Betul. Nah, misalnya kita catat gitu, Kak, di notes, terus kita print catatan kita, itu boleh, Kak? Hmm, maksudnya yang sebelum praktikum, boleh sih. Maksudnya dibawa ke lab gitu, boleh, Kak? Boleh, boleh, boleh. Misalnya kalian lagi nyatet malam ini terus mau dibawa Heeh. besok ya. Ya, Itu tapi boleh. catatnya tuh di Mm-mm, notes, tapi di print, Kak. boleh. Jadi bentuknya ketikan kan? Iya, gitu, Kak. Itu boleh. Karena alasannya dilarang itu cuma karena PPT ini ada logo anaknya gitu. Gak tahu. Oh. Yang larang pengajar. Ini karena ada ini. Tapi Kemarin kalau udah misalnya gini, Kak, hanya tempel juga gambar, tapi dari PPT boleh nggak, Kak? itu boleh, boleh, boleh aja. Kasih, Kak. Mungkin iya, isi PPT ini pun kan mau kopas gitu kan ke Word. Asal bentuknya nggak PowerPoint lagi, nggak slide lagi. Isinya bacaan aja gitu. Boleh, udah boleh dibawa kok. Terus apa lagi ya? Besok tuh, bentar kakak lihat di grup. Besok tuh kalau nggak salah kumpulnya 4.15 udah sholat. Oke, kelas B.
Sobota merah ya. Sobota merah kalau kalian pakai Sobota. Terus 16.10 udah baris. Ya, itu. Nah, ada lagi yang mau ditanya? Oke, kalau nggak ada, ini juga udah cukup larut, udah hampir jam 11. Kalian istirahat yang baik malam ini. Semoga besok praktikumnya lancar. Makasih semuanya udah join dan dengerin penjelasannya. Semoga besok lancar praktikumnya ya. Pretest, post-test sampai, pretest praktikum sampai post-testnya. Thank you semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Kak.